Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan ya. Oke, jadi untuk tema readingan malam ini adalah dalam waktu dekat kamu akan jatuh cinta sama sosok ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, dalam waktu dekat kamu akan jatuh cinta sama seseorang yang akan hadir dalam hidupmu dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan klik saja ya link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat saja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan mulai ke pembacaan energi. Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta ke dia. Siapakah dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta ke dia. Siapakah dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta sama dia. Oke, saya akan ambil satu kartu ya. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia punya kisah yang sama, di mana kalian berdua sama-sama pernah menjadi korban disakiti, korban dikhianati ya oleh masa lalu kalian berdua, sehingga dari situ akhirnya kalian merasa nyambung ya, dan intensitas berkomunikasinya itu juga sangat sering, yang membuat sampai pada akhirnya lama-lama kamu merasa nyaman dan jatuh cinta sama dia. Dan saya merasa ya, kamu dipertemukan sama dia pada saat orang ini masih memiliki trauma, luka lama akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Tetapi setelah orang ini melihat kelebihan kamu dan melihat kisah lama kamu ya, tiba-tiba keraguan dia langsung hilang. Karena kamu bisa membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh gak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu, sehingga membuat orang ini ya sangat merasa yakin bahwa kamulah satu-satunya orang yang akan dia perjuangkan. Dan saya merasa ya, memang ujian terbesar dalam hubungan kalian tuh nantinya adalah masalah ruang jarak dan waktu, karena beberapa di antara kalian memang saat ini sedang ditakdirkan menjalin hubungan LDR atau long distance relationship. Tapi karena dia sangat sayang sama kamu ya, dia tidak akan menyerah. Dia menganggap ya bahwa hubungan LDR ini merupakan bagian dari proses untuk menguji kualitas hubungan kalian. Karena memang yang saya rasakan ya, hubungan LDR ini hubungan yang sangat menguji mental kesabaran, tapi kualitasnya juga tidak bisa dibandingkan dengan hubungan orang yang mungkin tidak berjarak ya. Maka disitulah ya terkadang tuh letak kesetiaan kalian, kebersamaan kalian itu diuji ya. Dan saya merasa meskipun jarak memisahkan kalian, tapi di mata dia kamu selalu dekat di hati, seperti itu. Oke, kita akan lihat ya di sini. Kita akan lihat lagi ada energi apa. Wow. Oke. Dan saya merasa juga ya, kamu dipertemukan sama dia itu sebenarnya di momen yang tepat ya, dimana mungkin ya beberapa di antara kamu tuh baru saja putus dengan masa lalu kamu, dan orang ini masuk di waktu yang tepat di saat kamu tuh juga membutuhkan kasih sayang, membutuhkan teman curhat ya, membutuhkan tempat untuk bersandar ya. Jadi hadirnya orang ini di dalam hidup kamu tuh di momen yang pas ya, di saat kamu tuh baru saja ya lepas dari hubungan lama kamu gitu. Dan saya merasa bahwa orang ini juga nantinya akan bisa menjadi penyembuh luka lama kamu, dimana orang ini nantinya akan mengorbankan segalanya demi bisa bersatu dengan kamu. Karena ya saya merasa bahwa kamu dan dia juga seperti itu, sama-sama punya rasa trauma. Jadi kayak nantinya kalian bersatu ini, kalian ini kayak bisa apa ya, dalam artian tuh ya kamu nyembuhin luka dia, dia nyembuhin luka kamu. Karena saya merasa bahwa orang ini tuh gak mencari kesempurnaan di dalam diri kamu. Yang terpenting kamu bisa menerima kekurangannya, itu sudah lebih dari cukup.
Karena saya merasa bahwa orang ini memang orang yang gak terlalu banyak nuntut ya, untuk menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Yang terpenting cukup kamu bisa menerima dia, itu sudah membuat dia sangat bersyukur gitu. Dan di sini yang patut kamu waspadai ya, karena orang ini tuh ketika dia udah ngerasa sayang, rasa cemburu dia akan sangat luar biasa. Tapi menurut aku nggak masalah, karena bagaimanapun juga rasa cemburu itu sebagai bukti bahwa orang ini sangat mencintai kamu ya, dan sayang sama kamu. Yang terpenting saya merasa bahwa cemburu dia ini bukan cemburu yang berlebihan ya, cemburu yang sewajarnya aja. Jadi sebisa mungkin kamu tuh harus bisa jaga sikap agar membuat orang ini tuh tidak terlukai oleh rasa kecemburuan gitu ya. Saya juga merasakan energi yang berbeda ya. Mungkin ada juga di antara kamu yang nantinya akan dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya sudah pernah menikah tapi gagal. Atau mungkin ada juga ya, kamu dan dia akan dipertemukan dengan seseorang yang saat ini masih berstatus ya, tapi rasa cinta dia kepada pasangannya sudah berkurang. Karena dia merasa mendapatkan kebahagiaan ada pada kamu, bukan pada diri pasangannya. Sehingga itu juga merupakan tantangan yang besar. Oke. Dan di sini saya melihat ya, bahwa nantinya kamu dan orang ini akan terikat dalam sebuah komitmen yang sangat kuat. Gitu ya. Dimana nanti ketika kamu dihadapkan sama situasi konflik ya, kamu tuh tidak akan bisa lepas dari hidupnya dia. Karena memang yang saya rasakan ketika orang ini sudah jatuh cinta sama seseorang yang bisa membuat dia merasa nyaman ya, apapun yang terjadi dia tidak akan mudah melepaskan kamu. Atau sebaliknya ya, kamu tuh akan susah lepas dari hidupnya dia. Karena memang tujuan orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu bukan hanya untuk seneng-senengan saja, tapi untuk hubungan jangka panjang. Ya, jangka panjang itu apa sih? Ya sebisa mungkin hubungan itu bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih serius. Orang ini memang orang yang sangat sibuk, orangnya sangat pekerja keras. Jadi di sini kamu harus bisa mengerti ya situasi keadaannya. Kamu nggak boleh memaksakan ego kamu ya, agar orang ini tuh bisa setiap saat terkoneksi dengan diri kamu. Karena dia juga punya kesibukan, karena dia juga punya aktivitas gitu ya. Jadi kayak di sini selagi kamu bisa mengerti dia, orang ini akan bucin sama kamu. Gak cuma kamu aja yang rasa jatuh cinta sama dia, tapi dia pun akan jauh lebih mencintai kamu. Selagi kamu bisa mengerti situasi kondisi dia. Dan dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh sangat physical touch ya. Jadi ya gak tahu kenapa, mungkin ketika di sosial media ataupun mungkin ketika kamu sedang chatting sama dia, orang ini memang pribadi yang sangat cuek. Bukan cuek sih, tapi kayak ya jauh dari kata romantis. Tapi berbeda ketika kamu sudah ketemu dia secara langsung, dia ini pribadi yang sangat hangat ya. Dia lebih suka peluk kamu, lebih suka pegang tangan kamu ya, lebih suka menunjukkan kasih sayangnya lewat sentuhan fisik ya, atau physical touch. Tapi jangan pikir yang aneh-aneh ya, dalam artian tuh ya physical touch yang menggambarkan rasa kasih sayang, bukan hasrat seperti itu. Oke. Dan nantinya sih wow, saya merasa ya bahwa harapan terbesar dia, orang ini tuh bisa memiliki kamu seutuhnya ya. Karena memang tension dia saat ini ya, dia tuh nggak cari pacar, tapi mencari calon pasangan hidup. Jadi jika tujuan kamu ya sama dia cuma untuk main-main, ya maka jangan permainkan perasaannya. Ya, cari aja orang yang mungkin bisa diajak untuk having fun. Tapi kalau memang tujuan kamu untuk berkomitmen, maka orang ini tepat untuk kamu. Dan dia ini pribadi yang sangat royal ya, menurut aku. Selagi orang ini punya rezeki ya, dia selalu nantinya itu akan memberikan, menyisihkan sedikit rezeki dia buat kamu gitu. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh sedikit misterius ya. Jadi kayak di sini kamu tuh harus cukup peka sama dia. Karena apabila kamu nggak peka sama dia, kamu akan banyak menghadapi situasi kesalahpahaman. Karena menurut aku tuh orang ini orang yang
bukan ekspresif ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa, dia tidak bisa langsung mengungkapkan, tapi dia tunjukkan ya lewat peribahasa tubuh gitu. Kayak misalkan tiba-tiba dia jadi bersikap cuek, tiba-tiba dia jadi bersikap dingin, seolah-olah acuh tak acuh. Maka disitulah ya kamu tuh harus peka, artinya ada sesuatu hal yang membuat orang ini merasa kecewa sama kamu gitu. Dan dia ini orangnya juga menurut aku tuh nggak perhitungan ya. Jadi kayak ya enak diajak gantian gitu ya. Jadi siapa yang ada duit ya udah dia bayarkan gitu. Tapi dominan dia yang mengeluarkan materi gitu. Terus saya melihat ya bahwa orang ini tuh orang yang sangat apa adanya ya. Jadi kayak kisah hidup dia ini nggak dibuat-buat gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau kamu cinta sama aku dengan versi aku yang sekarang, ya udah, karena inilah aku yang sebenarnya. Aku tuh nggak mau ya terlihat terlalu sempurna di hadapan siapapun ya. Karena ya aku seperti ini gitu. Ya, jadi kayak orangnya itu nggak perlu menjadi orang lain untuk dicintai seseorang yang dia sayangi. Jadi ya udah gitu, dia menjadi versi diri dia sendiri gitu ya. Jadi kan terkadang ada seseorang yang ketika di hadapan kenalannya tuh ya sosok ya pura-pura sempurna lah, pura-pura sok gini sok gitu gitu. Tapi ini orang berbeda. Dia orang ya udah gitu, kamu mengenal dia versinya sekarang, maka kedepannya dia juga akan seperti ini gitu. Karena hidup dia nggak dibuat-buat, dia orangnya nggak suka drama, orangnya sangat realistis. Terus kita lihat lagi di sini. Oke. Dan nantinya saya merasa ya, ketika kamu dipertemukan sama ini orang, ya, memang orang ini tuh sama kayak kamu ya. Dia butuh teman hidup, dia butuh teman curhat. Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya sudah cukup lama tidak membuka hati untuk orang baru. Bukan karena nggak ingin, tapi dia masih takut gitu. Takut untuk melangkah, takut untuk trauma ya. Takut karena trauma, takut karena kehilangan, takut karena dikhianati, dan masih banyak lagi ya ketakutan yang dihadapi yang membuat orang ini tuh bisa dibilang terjebak dalam situasi sendiri dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi lama jomblo nih ya, atau lama single dia ya. Karena apa? Ya karena dia masih belum siap untuk merasa disakiti kesekian kalinya. Makanya ya sebisa mungkin ketika kamu udah sayang sama dia, jangan pernah kecewakan orang ini ya. Karena terkadang seseorang yang punya trauma di masa lalu ya, dia ini orang yang apa ya, dalam artian tuh bisa membawa pengaruh untuk kehidupan dia ke depannya gitu. Jadi akan misalkan kayak dia trauma sama kamu, maka traumanya itu akan jauh lebih berkepanjangan gitu ya. Dan kamu kan tahu sendiri bagaimana punya pengalaman trauma. Jadi ya udah gitu, kamu nggak boleh membuat trauma orang lain karena kamu sudah tahu bagaimana punya pengalaman trauma di masa lalu. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya cara menjalani hubungan dengan dia ini sangat simpel kok gitu. Karena orangnya juga nggak neko-neko. Dia orangnya nggak terlalu banyak nuntut. Yang terpenting cukup pengertian ya. Dan sama-sama bisa mengimbangi satu sama lain aja, itu udah lebih dari cukup gitu. Terus di antara mereka ini juga orang yang sepertinya secara finansial sangat mapan ya. Mungkin tanpa kamu sadari dia terlihat sederhana di depan kamu. Tapi di belakang kamu ternyata ya dia ini sudah cukup mapan ya, secara mental maupun finansial. Mungkin dia udah punya kendaraan sendiri, mungkin dia udah punya rumah sendiri, mungkin dia udah punya investasi tabungan ya ketika dia sudah menikah dengan pasangannya ya, dan lain sebagainya. Karena menurut aku orang ini sangat bijak dan dewasa. Orang ini tuh cara pemikirannya itu untuk ke depan ya. Jadi bukan hanya untuk sekarang aja. Jadi benar-benar dia pikir gitu ya, apa yang harus dia lakukan sekarang dan apa yang harus dia lakukan ketika dia menikah kelak. Jadi terkadang ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang yang memang hidupnya sudah terset plan ya, kita itu akan menjalani hubungan tuh secara enak, santai gitu ya, daripada orang yang menurut aku tuh gerusa-gerusu ya. Lebih baik orang yang kayak gini aja, bertahap tapi pasti. Wow.
Aduh, kartunya jatuh guys. Kartunya jatuh. Jadi kita akan coba shuffle lagi ya. Kita akan coba shuffle lagi. Ini gimana nih konsepnya ya? Kok jadi terbolak-balik guys? Bentar ya. Oke. Kita akan coba shuffle lagi di sini. Wow, di sini The Devil ya. Mungkin kamu nggak tahu ya bahwa hidup orang ini di masa lalu tuh bukan hanya sekedar trauma biasa, tapi menurut aku tuh trauma yang dia rasakan ini trauma yang cukup berat. Makanya ya ini ada korelasinya dengan kartu yang ini. Kenapa orang ini terjebak ya dalam situasi sendiri dalam kurun waktu yang cukup lama, bukan karena dia tidak ingin membuka hati untuk orang baru, tapi karena dia nggak siap ya merasakan trauma yang sama di masa lalu gitu. Makanya saya merasa bahwa orang ini tuh orang yang saat ini jadi lebih berhati-hati ya dalam bertindak, orang yang lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, karena dia nggak mau lagi ya mengalami tekanan, mengalami stres ya seperti hubungan dia di masa lalu. Karena saya melihat ya di masa lalu tuh kayak dia ini kayak menjalin hubungan dengan seseorang yang mau memanfaatkan peluang materi dia saja. Dan di saat ya segala sesuatunya sudah habis ya, ditinggalkan begitu saja bersama pasangan lamanya gitu. Dan pasangan lamanya ini kayak meninggalkan dia karena berselingkuh dengan orang yang lain, seperti itu. Makanya rasa sakit yang dia tinggalkan ini rasa sakit yang nggak bisa dibayangkan. Karena kan terlihat ya bahwa masa lalunya ini bagaikan devil ya. Jadi kayak ya devil gitu, sifat-sifat devil yang maunya hanya memanfaatkan sisi materinya saja tanpa memikirkan perasaan orang lain atau dia. Seperti itu. Wow, ini juga kartu The Devil ini saya merasakan adanya indikasi yang lain ya. Dulu di masa lalu dia sangat nurut banget loh sama mantannya ya. Dia nurut banget, disuruh gini mau, disuruh gitu mau ya. Dia minta ini diturutin, minta itu diturutin. Karena ada indikasi permainan ya, mungkin energi black magic ya, entah si masa lalunya ini pasang susuk kayak ya, atau mungkin pakai guna-guna dan lain sebagainya ya, agar membuat orang ini selalu luluh di hadapan dia. Makanya kenapa ketika dia bercerita ke kamu tuh kayaknya orang ini tuh nurut banget gitu sama mantannya. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Ya karena ada energi black magic seperti itu ya. Tapi nggak semua ya, energinya beberapa. Wow, menarik ya. Dan saya merasa ini energi yang sangat menarik ya. Karena ada kartu The Emperor. Kamu sama dia tuh akan menua bersama. Artinya apa? Ya memang menjalin hubungan tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu di dalam sebuah hubungan itu tidak lepas dari namanya konflik. Tapi selagi kalian ya bisa meredam emosi ketika terjadinya suatu konflik, ya aku rasa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kamu sama dia akan menua bersama ya. Jadi kayak setelah kamu melewati berbagai ya badai ya di dalam masa pacaran kalian, dan di saat kalian menikah tuh kalian tinggal enaknya saja. Karena kamu sama dia akan duduk di pelaminan, akan menua bersama ya dengan anak cucu kamu. Seperti itu. Sangat menarik energinya. Terus orang ini ya, kalau dia seorang laki-laki, dia ini sosok seseorang laki-laki imam yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Kalau dia seorang perempuan ya, meskipun dia perempuan yang bawel ya, atau cewek yang cerewet gitu, tapi dia sangat bertanggung jawab dan sangat sayang sama keluarga termasuk anak-anaknya ya, seperti itu. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh nggak mau ya membebani seseorang yang dia cintai. Makanya ketika orang ini sedang banyak tekanan, dia lebih memilih menghindar dari kamu, bukan karena dia nggak cinta ya, karena dia nggak ingin aja membuat pasangannya merasakan beban seperti apa yang dia rasakan. Jadi ya udah, karena ini masalahnya, aku yakin bahwa aku tuh bisa menyelesaikan masalahku sendiri gitu ya. Jadi orang yang cara berpikirnya itu seperti itu ya.
Oke, kita akan lihat lagi di sini. Wow, kita coba lihat dulu. Oke. Saya merasa ya bahwa setelah orang ini dipertemukan dengan kamu, orang ini akan menganggap bahwa kamu adalah final akhir dari pencarian jati diri cinta dia selama ini, gitu. Setelah dia melewati berbagai gejolak konflik kehidupan yang pernah dia lalui ya di masa lalu. Jadi kayak ya akhirnya dia merasa bersyukur gitu setelah dia melewati jatuh bangun ya. Setelah melewati proses pengkhianatan, trauma yang telah dia jalani, akhirnya semesta tuh menjawab doa dia selama ini, yaitu dikirimkan ya seseorang sebaik kamu ya. Dan cara dia memaknai kamu ya, di mata dia tuh kayak kamu tuh bagaikan malaikat gitu ya, versi manusia ya, karena sedikit pun ya kamu tuh tidak pernah sama sekali mempermasalahkan kekurangannya, dan kamu bisa menerima dia padanya. Jadi kayak membuat orang itu merasa bersyukur gitu. Ternyata di balik kesulitan yang selama ini aku hadapi, semesta sudah mempersiapkan seseorang yang jauh lebih sempurna dan layak aku cintai, yaitu kamu. Seperti itu. Dan nantinya tuh hubungan kamu sama dia prosesnya akan sangat panjang ya, dimana itu semua akan kamu hadapi ya, termasuk ujian ya, termasuk mungkin kebahagiaan, itu semua akan kamu dapatkan. Tetapi apabila kamu bisa melewati semuanya, kamu akan merasa berbahagia pada akhirnya bersama seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Seperti itu. Langsung terbuka ya. Dan nantinya tuh aku ngerasa ya bahwa orang ini akan mengenalkan kamu ke pihak keluarganya secara perlahan. Jadi dia nggak mau gerusa-gerusu gitu ya. Mentang-mentang baru kenal, kamu udah dikenalin ke keluarganya. Dia nggak mau seperti itu. Jadi kayak ya cara dia mendekati kamu ini juga santai. Dia orangnya nggak terlalu menggebu-gebu. Lebih baik kayak gitu ya daripada terlalu menggebu-gebu di awal tapi pada akhirnya mengecewakan. Lebih baik yang terlihat santai tapi pasti. Jadi kayak orang ini nantinya tuh ya dia akan secara perlahan ya membukakan pintu kepada pihak keluarganya ya, agar tahu gitu bahwa saat ini tuh aku sedang mempertimbangkan kamu sebagai calon masa depan kehidupan cintanya dia. Dan di sini keluarganya ya, di mata dia keluarganya tuh sangat welcome gitu. Orangnya bisa menerima kamu ya, dan keluarga dia juga sangat menyayangi kamu gitu ya. Bahkan mungkin ada juga di antara keluarganya ini yang udah menganggap kamu tuh anak sendiri ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh akan dihindarkan ya sama mertua-mertua yang yang jahat. Wow. Dan ini sih wow, menarik ya. Ada Knight of Cup, ada Knight of Pentacle, sama-sama connect ya. Jadi aku ngerasa ya nggak cuma dari keluarga dia aja, tapi keluarga kamu pun juga nantinya akan menyambut hangat ya kedatangan dia di dalam hidup kamu. Bahkan keluarga kamu, ibu kamu ya, itu udah menganggap dia bagaikan anak dia sendiri gitu. Terus saya juga merasa ya bahwa ini ada energi lain ya. Saya merasa meskipun dia sangat sayang sama kamu ya, tapi terkadang orang ini tuh masih sering ya nggak percaya terhadap cinta yang telah kamu berikan kepada dia. Dan kamu harus hargai itu. Kenapa? Ya karena nggak semua orang yang punya trauma itu bisa 100% yakin ya kepada siapapun. Karena kan kamu dipertemukan sama dia pada saat dia terkena trust issue ya. Jadi kayak ya kamu harus paham itu ya, kamu harus sadar itu. Kamu nggak boleh berusaha ya kayak marah ke dia ya, karena kan kamu sama dia ini memang sama-sama punya trauma. Tapi kisah kamu dan kisah dia ini kan berbeda. Dimana kayak trauma yang dia rasakan ini ya trauma yang cukup dalam gitu ya. Oke. Dan harapan terbesar dia setelah dia memiliki kamu ya
agar bagaimanapun juga keadaan yang terjadi di dalam hubungan ini ya, kamu tuh nggak boleh meninggalkan dia, karena orang ini hadir ya ke dalam kehidupan kamu ya, tidak ingin kamu tinggalkan, tapi ingin kamu perjuangkan, seperti itu. Jadi ya dia berharap gitu agar kamu tuh tidak membuat aku trauma, tidak membuat aku terluka ya, karena aku hadir di sini untuk menjadi teman hidupmu gitu. Karena ya terkadang tuh masih ada ya bayang-bayang ketakutan di masa lalu gitu. Terkadang tuh ya dia mulai panik gitu ketika kamu tuh nggak ada kabar ya. Dia mulai merasa takut ketika kamu mulai cuek ke dia, kayak gitu nantinya ya. Terus di sini ada kartu The World ya. The World ini menggambarkan tentang energi yang sangat besar ya, di mana orang ini memang berpotensi ya. Dia adalah seseorang yang akan merubah status kamu ya, dari single menjadi berpasangan atau menikah gitu ya. Dan di sini kan The World itu kayak menggambarkan tentang akhir dari sebuah fase berbagai masalah yang kamu hadapi di masa lalu. Jadi kayak ya aku tahu kan di sini kamu punya trauma juga di masa lalu, sampai pada akhirnya orang inilah yang nantinya akan menjadi penyembuh trauma luka lama kamu ya. Dan orang inilah yang nantinya akan memiliki kamu seutuhnya. Seperti itu. Oke guys, jadi kita akan coba ya buka energi baru lagi. Saya akan coba lihat di sini. Makanya ya bagi teman-teman sebisa mungkin ikuti aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir agar kalian relate ya. Agar kalian relate, agar kalian nyambung gitu. Kalau dilihatnya setengah-setengah, energi kalian nggak akan powerful di sini. Oke. Kita akan coba lihat lagi di sini ya. Kita akan buka energi baru. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta dalam waktu dekat? Bagaimana energi dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta dalam waktu dekat? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta dalam waktu dekat? Oke. Wow. Saya merasa ya bahwa orang ini dipertemukan dengan kamu di saat kamu tuh sudah tidak percaya sama namanya kehidupan cinta, karena diri kamu terlalu sering dipertemukan dengan orang-orang yang munafik, terlalu sering dipertemukan dengan orang-orang yang bertopeng ya, sehingga di antara kamu tuh jadi mengalami trust issue ya. Kamu jadi tidak mudah percaya terhadap orang-orang yang hadir dalam hidup kamu. Ya kamu takut aja kalau diri kamu terjebak dalam scammer cinta gitu. Ya kamu takut aja kalau pada akhirnya setelah kamu jatuh cinta ke dia, ternyata orang ini munafik ya. Ternyata orang ini tidak benar-benar mencintai kamu ya, dan hanya ingin memanfaatkan kelebihan kamu. Makanya kayak kenapa saat ini tuh kamu jadi merasa lebih selektif untuk memilih pasangan. Kamu jadi lebih selektif ya dalam menentukan pasangan hidup. Kamu nggak mau lagi ya terlalu gegabah seperti di masa lalu gitu ya. Dibaperin dikit aja kamu udah langsung merasa jatuh cinta. Dibaperin dikit aja ya seolah-olah kamu langsung kepikiran dia. Jadi kayak karena pengalaman hidup di masa lalu itulah yang membuat diri kamu tuh saat ini jadi bisa lebih belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan selektif kayak gitu. Terus pada akhirnya orang ini ya yang nantinya akan membuktikan kepada kamu bahwa ya dia ini nggak sama seperti orang-orang yang pernah melukai kamu di masa lalu gitu ya. Dan orang ini juga yang nantinya akan membuktikan bahwa cinta sejati itu ada gitu ya, bahwa orang yang mau menerima kamu apa adanya itu ada, yaitu dia. Karena orang ini tuh orang yang nggak mau ya terlalu banyak berkata-kata. Dia tunjukkan kesungguhan dia tuh lewat tindakan nyata. Jadi nggak kayak mantan kamu nih ya, yang cuma gembor-gembor doang di awal gitu, tapi buktinya nggak ada ya, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Tapi orang ini beda ya. Dia tipikal orang yang menunjukkan kasih sayangnya tuh lewat tindakan nyata gitu. Ya dia nggak peduli gitu tanggapan kamu tentang dia ini seperti apa gitu. Yang terpenting
Ya udah gitu, aku mencintai kamu ikhlas ya, dan aku bisa menerima kekurangan kamu. Ya udah gitu ya. Mau kamu berpikir apa tentang diriku, ya aku nggak peduli. Yang penting cintaku ke kamu tulus. Sorry guys, ada suara iklan. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Oke, dan sebenarnya aku tuh ngerasa ya bahwa diri kamu tuh saat ini ya, sebenarnya konteksnya itu nggak ke arah kehidupan cinta lagi loh. Kenapa? Ya karena itu lagi, kamu takut ya dipertemukan dengan orang-orang yang bertopeng. Kamu takut lagi ya dipertemukan dengan orang-orang yang munafik. Makanya fokusnya kamu saat ini nggak fokus ke arah kehidupan percintaan, nggak ke love life gitu ya, melainkan fokusnya kamu saat ini ya fokus self healing gitu ya, fokus meraih cita-cita, fokus membahagiakan diri kamu sendiri, atau fokus membahagiakan keluarga kamu gitu. Karena ya kamu tuh sebenarnya kayak masih belum siap gitu, kayak apa sih gitu, cinta pasti ujung-ujungnya juga bullshit. Makanya ya saat ini saya merasa bahwa fokusnya kamu tuh saat ini ya fokus membahagiakan diri kamu sendiri ya, nggak fokus ke arah kehidupan cinta lagi. Tapi semuanya berbeda ya setelah orang ini hadir dalam hidup kamu, dan proses dia mendapatkan kamu ini nggak mudah loh gitu ya. Mendapatkan orang yang terkena trust issue itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Makanya saya merasa bahwa orang ini nantinya akan benar-benar berjuang mati-matian mencintai kamu ugal-ugalan demi bisa meyakinkan kamu bahwa orang ini nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Maka dari itulah ya yang membuat kamu tuh tiba-tiba jatuh cinta sama dia. Yang awalnya biasa aja, yang semula kamu terkena trust issue ya, setelah orang ini berani menunjukkan kesungguhan dia, kamu jadi langsung yakin dan percaya ternyata orang ini tuh nggak sama seperti ya topeng-topeng di masa lalu ya, seperti kemunafikan di masa lalu gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, tuh kan terlihat ya. Dan di sini tuh udah menggambarkan bahwa memang kayak fokusnya kamu tuh saat ini nggak fokus ke arah kehidupan cinta loh. Nggak tahu kenapa, kayak kamu tuh lebih fokus karir aja gitu. Ya karena kamu menganggap gitu bahwa kehidupan cinta ini terlalu semu gitu ya. Terlalu banyak drama ya. Terlalu banyak kemunafikan, terlalu banyak topeng. Ya makanya kayak saat ini kamu lebih memilih fokus ke arah pekerjaan aja ya. Tapi semuanya beda setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu ya. Akhirnya kamu jatuh cinta juga, yang semula kamu nggak yakin jadi merasa yakin. Terus sebenarnya ya, saya merasa bahwa penghalang terbesar terjadi ya di saat kamu deket sama dia itu sebenarnya dari diri kamu sendiri. Karena kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu sering ya berperang dengan pikiran kamu sendiri gitu ya, mengira bahwa orang ini tuh ya sama aja kayak yang lain gitu, padahal kan enggak gitu, beda orang tentunya beda versi. Jadi seandainya kamu bisa berpikir lebih positif thinking lagi ya, tentu hubungan kamu tuh nantinya akan berjalan indah sama dia. Jadi kayak saran dari aku tuh ya, kamu trauma boleh lah, tapi berlarut-larut dalam trauma jangan, karena itu akan menghambat ya jalan jodoh kamu sendiri. Karena nggak semua orang kok ya punya sifat yang sama. Karena di dunia ini tuh masih ada ya orang yang benar-benar tulus mau mencintai kamu apa adanya. Ya buktinya aja saat orang ini hadir ke dalam hidup kamu, dia bisa berhasil membuktikan kepada kamu bahwa ternyata ya orang ini tuh nggak sama seperti apa yang kamu bayangkan ya. Jadi yang membuat nantinya kisah kamu rumit itu karena diri kamu tuh terlalu berperang dengan pikiran kamu sendiri. Kamu menganggap orang-orang yang mendekati kamu tuh ya sama aja seperti orang-orang yang pernah membuat kamu terluka pada saat dulu gitu. Oke, dan di sini tuh saya merasa ya bahwa cara dia mencintai kamu tuh ya sangat sederhana ya. Dia ini orang yang harapan terbesar dia ketika dia menjalin hubungan dengan kamu ya, agar kita ini tidak saling curiga ya, kita ini harus sama-sama saling percaya. Karena kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan itu adalah kepercayaan gitu. Kalau kamu nggak percaya sama dia, ya apakah mungkin hubungan ini bisa berjalan secara normal? Jadi ya harus apa ya, dalam artian tuh harus sama-sama saling percaya. Dan orang ini juga orang yang menurut aku tuh
nggak suka ya membatasi ruang gerak kamu, karena dia sendiri pun juga orangnya nggak terlalu suka apabila terlalu diprotekin sama pasangannya gitu. Jadi ya udah gitu ya, aku tuh nggak mengekang kamu, tapi kamu juga jangan mengekang aku gitu. Dalam artian tuh meskipun kalian berdua tidak saling mengekang, tapi orang ini tuh bisa menjaga perasaan dan kesetiaan kamu. Seperti itu. Ya karena kan kamu tahu sendiri bagaimana rasanya diprotektifin. Tentu kan nggak enak gitu ya. Kemana-mana serba dicurigain, ya kemana-mana dicemburuin. Dan orang ini prinsipnya dalam menjalin hubungan tuh nggak kayak gitu ya. Dalam artian ya udah enjoy aja, jalani kehidupan percintaan ini dengan penuh kebebasan. Ya, jadi kayak prinsipnya dia ini kayak apa ya? Menjalin hubungan dengan kamu ini, pengennya tuh ya udah kita ini kayak teman, kayak saudara, kayak pacar, kayak pasangan yang bisa menjadi segala-galanya untuk dia, seperti itu, ya. Oke. Dan di sini tuh, ya aku tahu sih, ini sebenarnya menggambarkan tentang energi kamu, ya. Saya merasa bahwa diri kamu tuh saat ini sedang menghadapi ya sama situasi tekanan. Dimana tekanan yang kamu hadapi ini sebenarnya tekanan yang akumulatif ya. Tekanan yang sifatnya itu campur aduk jadi satu. Mungkin kamu mendapatkan tekanan dari keluarga kamu ya, karena kenapa ya di usia kamu yang sekarang kok kamu belum menikah, atau mungkin mana nih pasangan kamu ya, atau ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang mendapatkan apa ya, nggak cuma tekanan sosial aja, tapi kamu juga mendapatkan masalah-masalah lain ya, misalkan masalah dengan kerjaan kamu ataupun mungkin masalah finansial kamu, dan kamu tuh sebenarnya kayak butuh banget ya tempat curhatan atau tempat untuk bersandar gitu. Tetapi karena kamu punya trauma di masa lalu, sehingga kayak kamu tuh lebih memilih menghadapi masalah ini sendiri ya. Dan setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu, semuanya akan berbeda gitu, karena kan orang ini bisa menjadi segalanya untuk kamu ya. Jadi orang ini nantinya bisa menjadi temanmu, bisa menjadi tempat curhat kamu ya, bisa jadi juga tempat untuk menemukan solusi, seperti itu. Jadi kayak kamu nantinya nggak akan berjuang sendiri ya, kamu nggak akan menghadapi masalahmu sendiri, karena ada dia yang selalu siap siaga ya, selalu siap siaga mendengarkan segala bentuk keluh kesah yang kamu hadapi saat ini. Seperti itu guys. Oke, tuh kan diperkuat lagi energinya ya. Nggak cuma tekanan batin aja, tapi aku ngerasa tuh saat ini di antara kamu sedang mengalami tekanan mental juga ya, tekanan dari pikiran. Aku nggak tahu kenapa ya, karena basically kamu tuh yang saya lihat ya, meskipun fisik kamu kuat, tapi sebenarnya kayak secara hati kamu tuh lembut gitu, mental kamu tuh kayak lemah, apalagi dihadapkan sama kehidupan cinta. Dan yang membuat kondisi mental kamu tertekan tuh ya sebenarnya banyak gitu. Salah satunya memang kehidupan percintaan kamu di masa lalu yang nggak baik, atau mungkin kamu juga pernah mengalami trauma di masa kecil, di masa lalu ya, atau mungkin kamu tuh ngerasa bahwa di dunia ini tuh udah nggak ada lagi orang yang benar-benar bisa kamu percaya ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini prinsipnya ya udah, aku tuh hanya percaya kepada Tuhan aja, karena percuma juga gitu ya curhat sama teman, tapi teman bocorin curhat kamu ya. Terus curhat sama orang tua juga nggak mungkin, karena kamu takut ya bahwa itu bisa menjadi beban untuk orang tua kamu ya. Terus cerita ke saudara apalagi gitu, saudara suka datang di saat kamu bahagia, dan di saat kamu sedang sulit mereka menjauh. Jadi ya udah, daripada pusing ya aku serahkan aja semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Oke, wow, aku tuh melihat ya, memang kamu di masa lalu tuh pernah dibikin gila sama orang ya, pernah dibikin cinta sama orang yang cintanya kamu tuh ugal-ugalan di masa lalu gitu. Dimana sebenarnya orang ini tuh orang yang terlihat manipulatif ya, dan aku nggak tahu ya kenapa di masa lalu kamu tuh bisa sayang, bisa senurut itu sama dia, dan bisa sejatuh cinta itu sama nih orang gitu. Karena memang yang saya rasakan, orang ini memang kelihatannya baik, tapi di dalamnya tuh kayak kelihatan ada energi hitam. Energi hitam tuh menggambarkan kayak ya entah kemunafikan, entah topeng, entah dia orangnya busuk gitu, tapi pura-pura baik dan lain sebagainya gitu ya. Dan
Karena pada saat dulu ya cinta kamu ke dia ugal-ugalan, kamu tuh nggak sadar gitu ya bahwa ternyata orang ini nggak tulus sama kamu. Ternyata orang ini hanya mempermainkan perasaan kamu. Tetapi karena kamu tuh orangnya kayak gitu ya, ketika kayak kamu tuh terkadang udah ngerasa sayang, maka sayang kamu tuh akan totalitas. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu merasa dikecewakan, maka rasa kecewa yang kamu rasakan ini akan sangat luar biasa, melebihi apapun. Seperti apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang. Ya. Dan kamu mengira ya, pada saat dulu tuh kamu mengira bahwa orang ini tuh ya mungkin jodoh kamu gitu, karena aku tuh punya chemistry yang sangat kuat di masa lalu sama dia. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Justru malah orang ini tuh hadir bagaikan iblis ya yang masuk ke dalam hidup kamu. Seperti itu. Oke. Sampai pada akhirnya saya melihat ya, kalau di antara kamu tuh ya memang saat ini kayak ya kamu nggak fokus gitu ya, kamu kayak nggak fokus ke arah love life lagi gitu, karena kamu merasa aku sendiri aja sebenarnya udah bahagia meskipun aku kena tekanan mental gitu ya, jika dibandingkan pada saat aku menjalin hubungan dengan dia dulu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa bahwa saat ini hidup kamu tuh jauh lebih baik meskipun kamu sendiri gitu ya. Terus oke. Saya merasa juga mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang saat ini merasa dijauhi ya, dijauhi oleh teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu. Dijauhi bukan karena benci, tapi dijauhi di saat kamu sulit. Kenapa gitu ya? Orang yang selama ini kamu bantu, atau mungkin orang yang selama ini kamu tuh bersimpati sama dia, itu pada nggak ada gitu ya di saat kamu tuh sedang terjebak dalam situasi yang sulit. Ini kemana semua gitu ya? Oke. Ada kartu Four of Cup ya. Oke. Jadi nantinya ya, orang yang akan membuat kamu merasa jatuh cinta sama dia, orang ini memang menurut aku tuh orang yang bisa dibilang punya cara tersendiri ya, punya cara tersendiri mencintai kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak akan bisa membedakan ya antara cinta orang ini dengan masa lalumu. Karena menurut aku tuh kayak masa lalu kamu tuh menurut aku masa lalu yang terlalu busuk gak sih gitu loh. Karena kayak mereka tuh terlihat powerful di awal ya, tapi ujung-ujungnya tuh loyo ya, ujung-ujungnya tuh kayak ya mengecewakan. Tapi orang ini enggak gitu. Di awal tuh memang cara dia mencintai kamu tuh ugal-ugalan banget, tapi dia juga bisa membuktikan dan meyakinkan kepada kamu bahwa dia ini benar-benar tulus tanpa adanya drama ya, tanpa adanya manipulatif ya. Karena ya dia merasa ya, kenapa dia cinta ke kamu ya, karena kamu tuh berbeda, karena kamu tuh orangnya kuat gitu, karena kamu tuh orang yang tak tertandingi gitu, kamu tuh nggak bisa dibedakan dengan yang lain kayak gitu guys. Terus kamu tuh juga bisa ya memberikan warna baru di dalam hidupnya dia, meskipun di awal kamu sempat merasa nggak yakin sama dia ya, tapi dia nggak masalah gitu, karena di mata dia kamu tuh mampu memberikan warna baru di dalam hidupnya dia yang nggak pernah dia rasakan. Tapi memang di sini kamu nantinya tuh akan banyak merasa kesepian sih ya. Ya kenapa kesepian? Ya karena menurut aku tuh beberapa dari kamu ada yang berdealing dengan orang yang sangat penting ya. Artinya penting tuh apa sih ya? Mungkin dia ini orang yang punya jabatan, orang terpandang ya, orang yang dikenal seperti itu. Atau mungkin bisa juga di antara kamu tuh berdealing dengan orang yang memang businessman ya. Jadi kayak ya udah kerja dia totalitas gitu ya. Karena dia ini orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Kayak gitu guys. Terus kita cek lagi di sini ya. Oke. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa nantinya orang-orang di sekitar kamu tuh akan sangat mendukung penuh ya kedekatan kamu sama dia
Karena kan kayak dikit banyak besti kamu tuh udah tahu gitu ya bagaimana masa lalumu, seperti apa kisahmu, seperti apa orang yang dulu berdealing dengan kamu ya. Dan mereka tuh kayak memberikan banyak sekali dorongan ya agar kamu tuh cepet-cepet bisa menikah atau serius sama dia gitu. Karena kayak ya banyak ya dari teman-teman kamu tuh yang ngerasa bahwa loh, orang ini tuh yang aku rasakan tuh meskipun aku baru kenal ya siapa pasangan kamu, tapi aku menilai bahwa orang ini tulus sama kamu ya. Ngelihat dari cara dia memperlakukan kamu ya, melihat dari pengorbanan dia ke kamu ya, melihat bagaimana cara dia membuktikan rasa sayangnya ke kamu. Jadi kayak ya banyak sekali ya kayak teman-teman kamu yang mendukung penuh ya atas kedekatan hubungan kamu bersama dia. Kayak gitu guys. Gak cuma dari teman-teman kamu aja sih ya, tapi keluarga kamu pun juga sepertinya sangat mendukung ya, sangat mendukung kedekatan kalian. Jadi ya mendukung gitu ya, mendukung penuh kayak gitu. Oke, terus di sini ada kartu Nine of Cup ya. Jadi kayak saya merasa ya setelah orang ini hadir dalam hidup kamu, dia berharap bahwa dia ini bisa menjadi pelengkap hidup kamu ya. Terus di antara mereka juga berharap ya bahwa orang ini tuh bisa menjadi apa ya, dalam artian gak cuma pelengkap hidup kamu aja, tapi dia juga berharap bahwa kita berdua ini bisa berjuang bareng-bareng gitu ya, bisa sukses bareng-bareng gitu. Karena menurut aku tuh nantinya kamu sama dia ini bertemu dalam posisi sama-sama berproses. Artinya apa? Ya udah, kamu sama dia ini dipertemukan dalam situasi yang benar-benar mungkin tuh kayak masih proses berjuang dari nol gitu. Tapi nantinya sukses kalian ini akan bareng-bareng, akan sukses sama-sama. Seperti itu. Terus dia ini juga orangnya menurut aku tuh penuh dengan kejutan ya. Jadi dia ini tipikal orang yang suka ya ngasih kejutan-kejutan kecil untuk kamu. Jadi kan beda banget gitu. Masa lalu kamu boro-boro ya ngasih kejutan. Ngasih kejutan yang bikin sakit hati ya. Tapi kalau ini enggak gitu. Dia yang kayak suka banget gitu ya ngasih hal-hal surprise kecil gitu. Kayak dia ini juga orang yang pengingat gitu. Jadi kayak ya dia ingat loh ya, kapan ulang tahun kamu, kapan hari jadian kalian, kapan momen kalian dipertemukan. Dia orang yang kayak gitu, ya. Kita lihat lagi di sini. Wow. Dan di sini saya melihat ya ada akhir yang bahagia. Jadi memang kamu dan dia ini sebenarnya ya ada perbedaan ya. Saya merasa kamu dan ini punya perbedaan ya, terutama sifat dan karakter. Ada juga yang beda usia, mungkin ada juga yang beda status gitu. Tapi apapun yang terjadi dalam perbedaan tersebut, saya merasa bahwa kamu dan dia ini nantinya tidak akan mudah dipisahkan, tidak akan mudah dikalahkan. Kenapa? Ya karena kalian berdua ini menjalin hubungan melalui proses yang panjang. Prosesnya nggak instan, makanya nanti saya melihat ya beberapa di antara kalian ini nantinya tidak mudah untuk dipisahkan gitu, meskipun ujiannya berat gitu ya, karena kayak kalian ini sudah banyak sekali ya melewati fase proses pahit manisnya kehidupan percintaan. Jadi nanti kayak setelah kalian dipertemukan tuh ya udah kalian bersatu dalam ikatan yang sangat kuat. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya ya, untuk saat ini sih ya, sebelum orang ini hadir dalam kehidupan kamu, ya tentunya kamu harus persiapkan mental kamu, persiapkan kondisi kamu, karena memang orang ini datang tuh secara tak terduga, ya, secara tak terprediksi. Makanya kayak ya di sini kamu harus siapkan segalanya gitu ya sebelum orang ini benar-benar hadir dan masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silakan
klik aja ya link kontak WA admin yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.